Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada hari ini kita akan mendiskusikan materi pada tema 4. Nah, setelah itu pada yang terdapat pada subtema 3 dan tepatnya lagi terdapat pada pembelajaran yang kelima. Jadi itu yang kita diskusikan. Adapun setelah menyaksikan media pembelajaran ini, Pak Guru harapkan kalian mampu merancang sebuah gambar cerita berdasarkan langkah-langkah yang akan dijelaskan nanti kita diskusikan bersama. Setelah itu yang kedua menentukan cara menjaga organ peredaran darah, dan yang terakhir mengidentifikasi isi dan amanat dari sebuah pantun. Oke, kita lanjut saja merancang gambar cerita. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara atau langkah-langkah dalam merancang gambar cerita. Jadi hari ini kita akan membahasnya kembali, kita akan mengaplikasikannya, kita akan menggambar langsung. Nah, mungkin akan Pak Guru ingatkan kembali apa sih gambar cerita tersebut. Gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan maupun seni rupa lainnya yang dikombinasikan dengan tulisan hingga bisa menceritakan peristiwa atau adegan tertentu. Jadi ini ada beberapa adegan, bisa dibuat 4, 3 ataupun 2, jadi tergantung kalian. Ini ada 4 gambar ya. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 4 gambar yang kita padukan menjadi satu, berisi narasi-narasinya atau kata-katanya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih cara menentukan, cara merancangnya gambar cerita? Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan karakter. Nah, karakternya itu sebagaimana? Bisa kalian menentukan karakternya berupa laki-laki, bisa juga menentukan karakternya perempuan, bentuk wajahnya bagaimana seperti pada gambar. Setelah itu cara berpakaiannya seperti bagaimana, jadi tergantung dari kalian itu sendiri. Selanjutnya menentukan tema. Nah, tema yang ingin kalian ambil dalam membuat cerita itu seperti apa? Jadi bisa saja temanya tentang pendidikan, misalnya tentang kebersihan ataupun juga menjaga pola hidup sehat. Oke, itu untuk tema. Selanjutnya adalah membuat alur cerita. Apa sih itu alur cerita, Nana? Alur cerita itu bisa kita sebutkan juga dengan jalan cerita. Jadi jalan ceritanya bagaimana? Jadi pertama, gambar pertama menjelaskan tentang bagaimana, yang kedua menjelaskan bagaimana. Jadi kita sudah rancang sebelum kita membuat gambar. Selanjutnya menyiapkan alat dan bahan. Jadi setelah kita menentukan beberapa hal tadi, kita menentukan alat dan bahan, baik itu berupa pensil, berupa pewarna, ataupun hal-hal yang lain, juga kertas, mungkin yang lain bisa kalian tentukan, bisa kalian siapkan sebelum memulai gambar. Setelah itu membuat sketsa atau rancangan gambar. Jadi sketsa itu sama dengan rancangan gambar, biasanya terbuat dari pensil dengan coretan-coretan halus yang nanti bisa gampang untuk diperbaiki dan ditebalik. Jadi dia sketsa itu masih gambar berupa gambaran yang masih belum terlalu jelas. Nah, setelah kalian membuat sketsa tadi, baru kita menyempurnakan gambar. Dengan cara apa? Dengan cara diwarnai. Diwarnaikah atau diberikan latar, ataupun bisa juga diberikan tulisan atau narasi-narasi tadi. Jadi itu cara merancang dan membuat gambar cerita. Jadi setelah video ini, aku harapkan kalian mampu membuat atau merancang gambar cerita. Oke, lanjut adalah cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, kalian tahu peredaran darah sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi bagaimana cara menjaga kesehatan peredaran darah? Yang pertama adalah mengkonsumsi dan memperlancar peredaran darah. Nah, makanan yang bagaimana sih yang memperlancar peredaran darah? Nah, biasanya makanan yang bergizi, yang kadar protein dan karbohidratnya juga seratnya seimbang. Jadi sesuai dengan angka kecukupan gizi. Jadi tergantung dari tabel gizi yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi konsumsi makanan
yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, lanjut yang kedua, menghindari kebiasaan merokok. Jadi untuk orang tua kalian misalnya yang ada yang merokok, mungkin bisa diberikan pendapat ataupun memberikan arahan agar bisa menghentikan kebiasaan merokoknya. Oke, selanjutnya adalah menjaga berat badan menjadi yang ideal. Nah, seperti pada gambar ini dia makan makanan yang tinggi kalori sehingga menyebabkan kegemukan atau obesitas. Itu jadi sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, selanjutnya adalah selalu berolahraga secara rutin. Jadi kalau kalian berolahraga secara rutin, peredaran darah akan semakin lancar. Jadi lemak-lemak yang terkandung dalam darah itu bisa luluh karena kita sudah melakukan olahraga secara rutin. Oke, yang selanjutnya adalah tidak stres. Apa sih itu stres? Stres itu adalah dimana kita mengalami sebuah gangguan ataupun ketegangan. Jadi kalau misalnya kita stres, kita tegang, kita terlalu banyak berpikir, nah itu juga mampu memicu yang namanya permasalahan dalam peredaran darah. Oke, jadi itu cara menjaga kesehatan peredaran darah. Oke, selanjutnya kita mengidentifikasi isi dan amanat pantun. Nah, apa sih itu pantun? Nah, masih ingat apa itu pantun dan cara membacanya? Nah, itu ada di pertemuan selanjutnya, silahkan dipelajari lagi. Nah, pantun itu sebenarnya adalah sebuah, Pak Guru ingatkan kembali ya, adalah sebuah puisi lama atau puisi Indonesia, salah satu seni merangkai kata. Ini merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Nah, yang dimana pada pantun itu terdiri di dua bagian, anak-anak. Jadi ada sampiran dan isi. Jadi ada sampiran dan isi. Jadi sampirannya itu pada baris ke-1 dan ke-2, isi ke-3 dan ke-4. Memiliki saja AB. Nah, total barisnya itu ada 4, anak-anak. Oke. Nah, berarti langkah-langkah menentukan pesan atau amanat. Nah, dengan cara membaca pantun tersebut. Jadi membaca dulu isinya. Baca dulu isi pantun. Setelah itu memahami isi pantun tersebut. Nah, isi pantun itu biasanya terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Setelah itu lalu kita menentukan pesan yang sesuai dengan isi pantun dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Jadi jangan menggunakan bahasa yang sama dengan pantun, jadi kita ubah dengan bahasa yang mudah dipahami. Oke, contoh pantun. Nah, Pak Guru akan memberikan satu buah contoh. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tidak harus dibantah. Itulah tanda anak yang berbakti. Itu adalah sebuah pantun nasihat ya, anak ya. Jadi amanat dari pantun tersebut adalah sebagai anak harus berbakti dengan orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau nasihat dari orang tua. Oke, jadi itu materi kita yang terakhir. Pak Guru harapkan kalian paham. Nanti silahkan dikerjakan tugas-tugas dari LKPD yang Pak Guru bagikan. Nah, sekian dapat Pak Guru sampaikan. Tetap semangat ya anak-anak ya. Tetap semangat walaupun kalian belajarnya di rumah. Oke, tetap jaga kesehatan dan terima kasih.